Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa penikmat ngobrol pinggiran dengan topik yang sedang hangat, terunturnya salah satu bangunan yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Banjar. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Ini kira-kira kita bebas ini kan sudah ini kita copot ya karena sudah vaksin ini kan sudah vaksin booster segala macam sudah lengkap, tidak ada ini lagi. Ini saya sapa, Assalamualaikum Pak Dr. Insinyur Muhammad Hilman STMT. Kebetulan saya sering kami ini bahasa akrabnya om-om saja sebenarnya, atau kadang-kala wal-wal lah seperti itu, karena kami ini kebetulan sudah 2 kali satu alumnus, jadi satu alumnus di sekolah, nah sehingga sebenarnya sudah sangat kuat sekali lah kedekatannya. Kepada Pak Hilman saya panggil Om Hilman aja lah supaya kita ngobrol santai. Om Hilman, apa kabar Om Hilman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Om Subhan, terima kasih sudah diundang di ngopi ini, kita ngobrol pinggiran. Jadi kita bicara yang kita lakukan ini bicara yang santai lah, tapi bermanfaat. Ya. Nah jadi Om Hilman ini kan ngopi ini sebenarnya salah satu agenda dari jejak rekam media. Mungkin Om Hilman tahu, sering kan mungkin jadi narasumber, mungkin pernah jadi narasumber di jejak rekam media online kan. Nah salah satu yang kita kembangkan oleh timnya di jejak rekam itu dikembangkanlah jejak rekam televisi. Jadi rekam televisi ini masih berupa seperti itu, nanti mudah-mudahan suatu saat bisa mereka tingkatkan lagi. Nah kebetulan salah satu acaranya itu mengenai ngobrol pinggiran. Jadi dulu pernah sebenarnya Pak Om Hilman nih ngobrol pinggiran mengenai COVID ya dulu ya. Pada saat di awal COVID. Nah ini kita topik kali ini Om Hilman ini mengenai di daerah yang sebenarnya bagian dari kampungnya dan Om Hilman di daerah Kabupaten Banjar. Mengenai yang musibah kemarin, tapi sebelumnya memang kami atas nama pribadi dan atas nama jejak rekam turut belasungkawa atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin musibah untuk tersebut. Nah mudah-mudahan ini menjadi hikmah dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran, dan kita ini menjadi hikmah bagi kita terkhusus di dalam proses pembangunan infrastruktur fisik yang ada di benua kita. Nah karena kan salah satu yang paling khas di benua kita itu kan terutama di daerah rawan ya. Nah terkait dengan itulah Om Hilman ini tadi Om Hilman ya kayaknya Om. Nah Om Hilman soalnya kita mudah manggil Om ini ngajarkan ke anak-anak aja sering kumpul supaya anak dia manggil kita Om jadi Om. Kalau kamu sih Om anak-anak yang kecil kan. Jadi Om Hilman, kita nih topik kita kali ini edisi khusus sebenarnya. Nah, jadi topik kita kali ini adalah terkait dengan keruntuhan bangunan. Nah, keruntuhan bangunan itu menurut pandangan Om Hilman ini kan di samping seorang birokrat, juga sebenarnya dulu kan latar belakang profesinya ini kan sebagai seorang pernah konsultan, kemudian pernah kontraktor segala macam sebelum akhirnya terjun ke dunia birokrasi seperti itu. Nah, kira-kira dari pertama ini mungkin bukan dalam hal birokrasi yang dibahas Om Hilman ya. Pengalaman Om Hilman sendiri, penyebab keruntuhan bangunan itu dari sisi pengalaman, kemudian bisa nanti ditambahkan dari sisi sudut pandang birokrasi, ini kira-kira seperti apa? Karena pertama kita ini arahnya adalah terkait dengan keruntuhan bangunan ini penyebabnya apa. Kemudian berikutnya kita coba lagi masuk ke dalam, mungkin nanti yang keduanya adalah kira-kira yang bertanggung jawab ini siapa kalau terjadi keruntuhan bangunan. Ini silakan Om Hilman nih, seperti apa nih kira-kira? Ya terima kasih. Mungkin Ulun bisa menambahkan lagi. Jadi kita di samping seorang insinyur, ya sama kita kan tapi kita juga belajar hukum. Jadi kalau makanya kita fokus ke hukum konstruksi untuk melengkapi ilmu dasar yang kita miliki kemarin, karena sebagian besar dalam pelaksanaannya apa yang kita pelajari itu ada pengaturan. Nah inilah yang menjadi dasar yang mengikat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Nah karena itulah kita membahas terkait dengan keruntuhan bangunan tadi tidak lepas dari regulasi. Ini perlu pemirsa jejak rekam TV perlu kami sampaikan bahwa Om Hilman ini dokternya adalah
di bidang hukum yang sangat kaitannya sangat erat dengan hukum konstruksi. Nah, sehingga dengan dasar inilah sangat tepat kita ini lengkap jadinya kan bincangkan kita hari ini. Ahlinya di bidang praktisinya ada, di bidang administratifnya sebagai birokrasi ada, kemudian di bidang hukumnya juga ada, terutama terkhusus di bagian hukum konstruksi. Silakan Om Hilman jelaskan papakan seperti apa nih? Jadi terkait dengan yang disampaikan tadi keruntuhan bangunan. Nah, keruntuhan bangunan ini adalah bagian dari kegagalan bangunan kalau kita bicara di regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, ini sebentar nih sebelum jauh masuk nih, mumpuni paling banyak nih sebenarnya yang paling paling kawan-kawan atau masyarakat kadang agak kurang begitu memahami. Kan ada juga yang menyatakan kegagalan konstruksi ini bangunan ini bedanya konstruksi apa nih sebelum masuk ke dalam kita nih kira-kira. Jadi kan kalau kita terjemahkan bahasanya, kegagalan konstruksi yang terjadi itu dampaknya kan pasti keruntuhan bangunan. Nah, ini kita bicara kalau kegagalan bangunan itu ada dua aspek di situ kan. Kegagalan bangunan ini keruntuhan bangunan dan atau pemanfaatan tidak fungsionalnya atau tidak bermanfaatnya bangunan. Jadi ada dua hal terkait dengan struktural dan terkait dengan fungsional. Nah, kalau kegagalan konstruksi umumnya pada saat pelaksanaan yang berlangsung lah. Ya, kegagalan konstruksi sering disebut itu. Nah, kalau sekarang istilah itu malah ke keselamatan konstruksi. Jadi pada keselamatan konstruksi sudah ada komite keselamatan konstruksi di mana pada saat pelaksanaan konstruksi terjadi keruntuhan yang berdampak pada struktur dan juga kepada pekerja konstruksi. Jadi masuknya itu pada saat pelaksanaan inti seperti itulah. Silakan lanjutkan, kita kembali ke persoalan yang keruntuhan bangunan dalam lingkup kegagalan bangunan. Mungkin silakan Om Hilman. Jadi dalam hal ini seperti yang sampaikan tadi ada regulasi terkait dengan kegagalan bangunan, bagaimana bangunan itu runtuh dan atau tidak bermanfaat setelah diserahkan makan. Nah, kegagalan bangunan, runtuhnya bangunan itu sendiri karena bangunan itu tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan, balik lagi kan orang bicaranya kenapa berani menyatakan ini tidak memenuhi persyaratan terkait dengan keamanan, terkait dengan keselamatan, terkait dengan kenyamanan dan terkait dengan kesinambungan. Tetapi intinya kalau bahasa itu kan terlalu kita kan bahasa yang alamiah saja. Artinya bangunan ini kan andal hingga mengalami keruntuhan. Nah, ini keadaan andalnya menjadi menarik nih. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan bangunan itu bisa masuk dalam kriteria ada andal atau tidak andal tadi? Nah, kada andal kesini penyebabnya adalah pertama kegagalan fondasi. Fondasi ya. Habis itu yang kedua terjadi pembebanan, beban yang bekerja melebihi kemampuan daya dukung dari bangunan tersebut. Jadi kalau misalnya bahasa itu kalau misalnya harusnya hanya kau mengangkat 10 kilo ternyata diisi 20 kilo. Ini terkait dengan fungsi tadi, terkait dengan fungsi. Misalnya kita merencanakan bangunan yang harusnya contoh dimanfaatkan untuk bangunan tempat tinggal biasa, ternyata dipakai untuk gudang. Kalau otomatis gudang ini kan ada tumpukan-tumpukan beban tambahan, hingga hitungannya kadang mencapai ke situ. Atau bangunan ruko tapi jadi banyak itu dipakai jadi hotel, atau yang paling anu kan jadi untuk kegiatan olahraga karena yang anunya hallnya luas lah, jadi main di situ. Nah, ini juga bagi yang salah satu penyebab kelebihan pembebanan yang melebihi daya dukung berdasarkan perencanaan yang dilakukan. Habis itu yang ketiga material. Bangunan material bangunannya kualitas yang tidak memenuhi persyaratan. Yang keempat tidak dilaksanakan tes. Ini yang perlu ambil yang umum ada di kita. Nah, kalau di Kalimantan Selatan sendiri kan masalah kita seperti yang Suhan sampaikan adalah tanah kita sebagian besar adalah tanah rawa. Tanah rawa ini dengan daya dukung yang rendah. Nah, berarti kalau dengan daya dukung yang rendah, berarti bangunan bawah nih yang paling menjadi perhatian kita. Berarti
berarti pondasinya harus pondasi yang andal. Batis-batisnya ini harus kokoh lah ya. Betul. Lagi. Nah, sebagian besar juga karena kearifan lokal di tempat kita, bangunan-bangunan kita yang ada itu pondasinya pondasi Purdanut. Purdanut. Jadi pondasinya pondasi setempat yang didukung oleh pancangan dalam. Nah, kondisi itu pasti berubah. Pertama, kondisi di tanah lunak ini untuk saat ini rawa kita itu kan muka airnya sudah kan stabil lagi karena lingkungan. Kalau dulu rawa itu muka airnya stabil. Nah, galam itu sendiri kan harus terendam terus lah. Harus terendam terus. Kalau dia terendam terus kuat. Tapi kalau tidak terendam, basah dan kering itu akan lapuk. Nah, padahal bangunan kita ini sebagai pondasi bangunan bawah memikul struktur atau bangunan di atasnya mengandalkan friction. Karena pondasinya ada sampai ke tanah keras. Kan sampai ke tanah keras, di tempat kita ini rata-rata kedalamannya 40 bahkan ada yang sampai 80 meter sampai ke tanah keras tersebut. Jadi artinya sebenarnya kestabilan kondisi alam ini atau daerah rawa di bawah itu sangat penting untuk memperkuat sistem pondasi itu tadi lah. Jadi kan di material tiang pancangnya yang menggunakan galam tadi bisa aja galamnya lapuk atau karena ada bajunya lagi daya rekatnya, friction pile-nya, friction daya rekatnya itu yang untuk menahan bangunan di atas itu berkurang. Jadi ini kan menarik ya, kemarin waktu kami. Tapi ada tambahan lagi akibat rawa itu tadi juga beban lalu lintas kan. Goyangan. Nah, ada goyangan kan. Itu juga di perpipaan juga kan dulu kita pakai PVC, pakai Jadi harus elastis sekarang. Harus elastis. Nah, sama seperti ini. Akibat goyangan kita juga merasakan kan. Apalagi kayak di Jalan Ayani sekarang lalu lintas berat segala macam. Iya, betul. Itu terasa goyangan itu kan karena ada lalu lintas. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap daya dukung kemampuan friction dari pondasi tiap pancangnya. Nah, kemarin kan menarik nih, Prof Hadin waktu kita diskusi sebelumnya mengenai persoalan banjir sebenarnya menyampaikan hasil penelitian beliau dan kawan-kawan beliau mungkin 60% kondisi lahan gambut itu rusak, bagian bawahnya itu ada perubahan yang sangat mendasar. Nah, mungkin ini kemungkinan juga ada kalau ditindaklanjuti terkait dengan konstruksi ini sebenarnya kan. Karena tadi kan fondasi kita itu kan lebih banyak mengandalkan daya isap tadi kan, berarti kondisi rawa di bagian bawah itu sangat berperan untuk menjaga stabilnya bangunan. Betul. Nah, daya rekat tuh kan yang kita andalkan dan fondasi kita kadang sampai ke tanah keras yang mengandalkan ke friction bukan ke end bearing gitu ya, daya tahan. Nah, ini juga di rawa ini kan ada yang kita ketahui juga ada kerusakan tersebut ini sering terbakar lahan kita. Nah, itu karbon apa? Itu terbakar kan di bawah. Nah, siapa tahu dalam itu terbakar itu di bawah kan Jadi memang ini menarik para pemirsa. Artinya sebenarnya bagi para pihak nih yang tertarik dengan penelitian sebenarnya sangat menarik dengan dari berbagai sektor kan, berarti konstruksi untuk lahan rawa ini artinya perlu rekayasa ulang sebenarnya dalam pola membangun di daerah kita ini, daerah rawa terutama. Kenapa jadi perlu? Dan pembangunan kita kan memakai kearifan lokal, galam tadi kan. Nah, makanya kan ini kan galam jadi masalah juga nih Om Hilman. Pertama kan kita dari segi kualitas galamnya, kemudian kuantitas yang tersedia segala macam, kemudian kita mencari yang panjang itu kan 7 meter sudah sulit, yang besar di atas dulu kan 12-15 itu kan masih bisa ditemukan, sekarang sangat sulit. Nah, jadi memang perlu direkayasa ulang terhadap persoalan-persoalan tadi. Nah, padahal sisi lain dalam hal membangun ini kan bangunan itu kan banyak dominasi kan sebenarnya peruntukannya bagi pemukiman yang menengah ke bawah sebenarnya kan sederhana. Artinya kalau mereka harus terpaksa menggunakan tiang panjang beton, maka ini kan perlu tambahan biaya yang cukup besar kan. Nah, lalu dengan dasar itu mungkin ini perlu memang pemikiran baru di bidang keteknikan terkhusus dalam hal bagian bawah substruktur di dalam struktur bawah di dalam bangunan-bangunan daerah. Nah, kemudian Om Hilman, ini kita masuk ke dalam beberapa kasus yang terjadi nih. Pertanyaan berikutnya nih, kan bangunan itu kan runtuh nih.
Nah, biasanya kan apakah misalnya gejala-gejalanya itu bisa diketahui? Karena dengan misalnya kalau bisa diketahui mungkin berikan informasi ke kita semua, kira-kira apa gejala-gejala tersebut dan langkah itu kan kita bisa mengatur ya langkah pencegahannya atau seperti apa menyelamatkan diri segala macam. Ini kira-kira seperti apa memang? Ini perlu diketahui oleh masyarakat kita karena pemerintah kita sejak dulu dan itu sudah menjadi kebiasaan dengan standar bahwa desain kita untuk bangunan beton, rata-rata kita kan bangunan beton ya. Nah kalau bangunan beton ini kan ada tulangannya, ada betonnya sendiri. Jadi kita beton bertulang ya. Ini tulang dan daging bisa kita kalau itu ibaratnya kita sudah memakai sistem yang dipakai di Indonesia adalah under reinforce. Artinya di sini itu istilah teknisnya kan under reinforce. Kalau bahasa alamiahnya apa? Jadi bahasa alamiahnya bangunan kita itu memberikan tanda-tanda memberikan sinyal sebelum inya runtuh. Hingga memberikan kesempatan yang cukup kepada masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri. Nah karena itu yang harusnya peka kita rasakan dan dimiliki. Makanya itulah setiap bangunan sekarang kan ada jalur evakuasi. Nah jalur evakuasi itu agar proses evakuasi hingga ke tempat yang aman itu bisa dengan cepat dilakukan. Nah Jepang kan mereka sudah cukup. Karena di sana sering terjadi bencana kan, hingga kemungkinan runtuhnya bangunan karena bencana itu mereka sudah siap. Nah di kita ini belum terbiasa dan kita juga harapannya masyarakat bila datang ke tempat-tempat umum bisa melihat tanda-tanda yang disiapkan terkait dengan jalur evakuasi dan mengetahui bahwa bangunan itu sebelum runtuh itu memberi tanda. Nah yang kasus di Alfamart kemarin itu kan bisa ada yang berita kan dari saksi. Ada bunyi kelentak kayak kado kan kayak pasti tanda itu dalam bunyi karena ada lelehan kan keruntuhan beton ya kan besinya pergeseran ya. Nah pergeseran itu mereka meleleh itu yang menimbulkan bunyi dan beton itu yang retak itu. Nah itu pasti menimbulkan bunyi dan itu waktu cukup sebenarnya untuk kita evakuasi. Kalau kemarin kalau salah siang itu sudah ada semakin sering kan bunyi itu ada kedengaran gitu. Nah, jadi berarti sebelum sore itu siang itu sudah semakin ada bunyi-bunyi berkali-kali. Makanya yang di sebelah itu kan yang menggunakan di sebelah menanyakan ada yang begawian nggak di atas, ada yang bertukang aja kayak gitu. Nah ini sebenarnya tanda. Nah ini yang kita kada peka terhadap hal seperti itu. Pemahaman dengan nah mungkin lah dengan hari ini Om Hilman mencerahkan, nah mudah-mudahan masyarakat di daerah rawan itu terutama yang rentan terhadap hal-hal tersebut bisa memahami kalau ada gejala-gejala bisa bunyi yang berulang, kemudian misalnya itu kan berarti kan sebenarnya beberapa jam sebelumnya kan sudah berbunyi tuh. Artinya sebenarnya harusnya dilakukan pengecekan. Sebenarnya kan sama nih sebenarnya kalau kebakaran kan kita mencium bau kurang nyaman, kita kan biasanya langsung refleks deh, ada apa nih kan, ada apa nih sistemnya masih jalan. Jadi nah mungkin ini jadi menarik nih kan, artinya sebenarnya dalam kasus keruntuhan itu sudah ada sinyal sebelum terjadi. Nah kemudian beberapa jam kemudian baru terjadi keruntuhan. Nah sebenarnya kalau memahami sinyal itu Om Hilman lah artinya sebenarnya lebih cepat untuk bisa bersiap, oh berarti ini bakalan seperti ini. Misalnya dulu kan waktu di salah satu bangunan yang ada di Banjarmasin kan keruntuhannya itu kan ya miring dulu loh, orang akhirnya keluaran semua baru setelah itu terjadi ini. Orang jadi bisa secara visual kelihatan. Ini mungkin karena sibuk kebetulan kan itu kawasan pusat perbelanjaan lah. Nah minimarket lah, lalu mungkin terlalu terperhatikan gitu. Nah selanjutnya seperti apa lagi selain itu Pak? Nah karena itulah padahal seperti yang sampaikan tadi pemerintah sudah mengatur berdasarkan regulasi yang ada. Nah ini patut menjadi perhatian kita semua dan masyarakat juga, karena masyarakat ada pemanfaat bangunan, khususnya bangunan publik, kan masyarakat kita kan yang ada di situ mestinya mengetahui ini semua dan saling mengingatkan bahwa bangunan itu sebelum dimanfaatkan mestinya memiliki dokumen sertifikat layak fungsi. SLF istilah itu membuktikan bahwa itu andal ya. Jadi dokumen SLF ini membuktikan bahwa bangunan tersebut layak secara administratif dan layak secara teknis. Jadi layak secara teknis di sini adalah
andal, dan khusus untuk bangunan publik masa berlakunya ada jangka waktu maksimum adalah 5 tahun. Nah, karena itulah jadi setiap 5 tahun diperbaharui lagi. Ya, setiap 5 tahun diperbaharui lagi. Nah, karena itulah selama masa-masa tersebut kan terkait dengan bangunan itu ada pemeliharaan bangunan yang dilakukan dan juga ada pemeriksaan berkala. Nah, paling tidak sebelum diterbitkannya lagi perpanjangan sertifikat layak fungsi itu, berarti kan ada pemeriksaan berkala yang dilakukan. Nah, itulah yang akan kita dorong ke depan agar ini bisa berjalan. Nah, di Kabupaten Banjar, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mengeluarkan surat edaran lagi susulan yang mengingatkan kepada pengguna barang jasa, pengguna jasa, hal ini pemilik bangunan ataupun yang memanfaatkan bangunan atau yang mengelola bangunan agar mengurus SLF-nya bagi yang belum, atau bagi yang hampir habis masa berlaku SLF-nya agar segera mempersiapkan untuk perpanjangan SLF tersebut. Nah, bagi yang tidak, maka akan kita tempelkan, kita berikan tanda bahwa bangunan ini belum memiliki dokumen SLF, hingga masyarakat kan bisa mengetahui. Nah, harapannya dengan ini dilakukan, maka semua akan mengurus, otomatis itu akan dilaksanakan pemeriksaan berkala atau dilakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut hingga kita memang benar-benar yakin bangunan ini andal untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Nah, artinya kan sebenarnya dengan akan dilakukannya pemantauan terhadap SLF tadi sebenarnya turut membantu nantinya memetakan kondisi-kondisi bangunan yang ada terkhusus yang ada di Kabupaten Banjar, yang mana kira-kira ini bisa ada persoalan, yang mana kira-kira persoalannya mungkin di parah. Nah, lalu sehingga dengan dasar itu sebenarnya kan baik pemerintah selaku yang mengawasi atau melakukan pembinaan kepada warga masyarakat, pemilik bangunan. Nah, pemilik bangunan juga bisa akhirnya mengambil langkah pencegahan atau perbaikan pembenahannya seperti apa. Mungkin seperti itu kira-kira tujuan akhirnya ya. Karena ini kan pemerintah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk pemerintah kabupaten itu tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Nah, karena itulah ini yang kita lakukan ke depan. Harapannya ini bisa mencegah agar ini tidak terjadi lagi. Dan sebenarnya kita juga, kalau kada salah, waktu Ulun masih Kepala Dinas PUPR sekitar tahun 2019-2020, karena ini isu yang terjadi banyak bangunan miring di wilayah Gambut dan Kertahaja, kita sudah melaksanakan audit terhadap bangunan di sepanjang Jalan Ahmad Yani di Kabupaten Banjar pada kawasan Gambut dan Kertahaja. Tapi audit yang kita laksanakan pada saat itu terbatas berdasarkan pengamatan visual bangunan-bangunan yang kelihatan miring. Nah, ini yang kita lakukan audit hingga kita bisa memberikan rekomendasi apakah bangunan tersebut layak atau tidak, dan bagaimana upaya untuk melakukan perbaikan yang ini yang Gambut ini karena termasuk karena secara ada kelihatan. Karena memang ini kan indikasinya kan rapuhnya kan tadi di bagian bawah, kemungkinannya menjadi penyebabnya seperti itu mungkin ya. Jadi gejalanya itu kadang-kadang ada kelihatan sejak awal. Biasanya kan kalau penurunan tuh kan setiap tahun tuh kelihatan tuh sebenarnya kan. Nah, ini juga yang perlu sampaikan khusus pembangunan Pamat ini. Jadi setelah kejadian berlangsung, di samping upaya awal adalah melaksanakan penyelamatan. Nah, kemarin Pak Bupati Banjar kan langsung memerintahkan kepada Dinas PUPR bersama tim profesi ahli untuk melaksanakan pengamatan di lapangan sebagai dasar untuk menyusun laporan terjadinya kegagalan bangunan. Jadi kita menyampaikan laporan kegagalan bangunan dengan surat Bupati kepada Menteri PUPR untuk bisa menetapkan penilai ahli guna mengaudit forensik apa yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan
bangunan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa rekomendasi ke depan. Nah, dari laporan itu kan ada kronologis yang kami sampaikan di samping foto-foto yang disampaikan. Jadi di Alfamart sendiri secara administratif kami juga kumpulkan, ternyata di Google Map untuk lokasi tersebut sudah kelihatan sebenarnya ada retakan-retakan, jadi tanda-tanda itu. Habis itu kelihatan miring itu seperti apa tanda-tandanya? Ada retakan-retakan, itu kan di pinggir itu ada jalannya, jalan sebelahnya gangnya itu. Nah, di sebelahnya itu ada kelihatan sebenarnya. Pas kita maksudnya ada akses ke situ. Jadi begitu kita lewati kelihatan di dinding misalnya gitu ya? Di slope-nya ada kelihatan. Gitu. Nah, itu juga bagian yang kita sampaikan. Paling kadang ini sebagai informasi awal yang kita berikan kepada penilai ahli nantinya untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini menjadi menarik, Om Hilman. Tadi ada yang bertanggung jawab. Nah, lalu kalau kita mungkin umum lah bicara nih kan, bukan bicara mengenai yang kasus yang runtuh ini, tapi kita bicara secara umum. Kalau terjadi keruntuhan bangunan dalam hal kegagalan bangunan, karena kegagalan bangunan ini kan terjadinya setelah dioperasionalkan kan, setelah dioperasional oleh para pihak, baik itu misalnya siapapun itu yang menggunakan, artinya pekerjaan sudah selesai. Ini kira-kira siapa nih yang kira-kira yang bertanggung jawab kalau berdasarkan pengetahuannya atau aturan yang dipahami oleh Pak Hilman? Jadi yang bertanggung jawab tadi seperti disampaikan kan sudah ada penilai ahli, dan mereka dengan profesionalisme dan independensinya akan menentukan siapa. Tapi perlu kita sampaikan di sini kan berdasarkan amanah di Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa yang bertanggung jawab itu adalah pengguna barang, jasa, dan atau penyedia jasa. Jadi kalau kita bicara di sini pengguna barang jasa itu siapa? Pengguna barang jasa itu bisa pemilik, bisa juga pengelola atau yang memanfaatkan bangunan. Jadi kalau di sini nih, ini bangunan ini kan pemiliknya si A. Nah, kita kebetulan kan di bangunan ini kita yang menggunakannya. Nah, jadi seperti itulah. Berarti akan dinilai karena kesalahannya itu di mana kan? Itu ada yang menilainya. Bisa juga penyedia jasa. Nah, penyedia jasa di sini ada jasa perencanaan, jasa pengawasan, konsultannya, pelaksanaan. Itu ya. Tiga pihak ya, Pak. Karena dalam konstruksi itu sendiri kan ada perencanaan. Nah, di tahapan perencanaan kan mestinya ada yang merencanakan struktur dari bangunan tersebut. Nah, itu dari segi penyedia jasa kan. Tapi dari segi pengguna jasa pemilik itu harusnya menyampaikan izin. Nah, mereka berarti kalau berizin otomatis mereka memenuhi standar-standar terkait dengan yang disampaikan tadi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan hingga mendapatkan izin. Nah, kalau aja ada izin otomatis ini akan bertanggung jawab, akan jelaskan. Nah, jadi artinya ini misalnya nih kan, kalau kegagalan bangunan itu kan tanggung jawabnya kan 10 tahun bagi si pihak penyedia jasa. Nah, artinya kalau belum 10 tahun, sebenarnya kan usia bangunan itu belum melewati 10 tahun, artinya ini kan bisa tanggung jawabnya kan menjadi tanggung jawab si pengguna jasa berarti kan? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kita di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi kita dan di setiap kontrak kerja konstruksi itu harus mencantumkan usia umur konstruksi, usia bangunan. Nah, tapi secara umum diatur di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu adalah 10 tahun. 10 tahun tanggung jawab. Jadi 10 tahun tanggung jawab itu sampai dengan 10 tahun itu adalah tanggung jawab dari penyedia jasa. Tetapi setelah 10 tahun itu tanggung jawab pengguna. Pengguna itu bisa pemilik, bisa pengelola, atau yang memanfaatkan bangunan tersebut. Tapi di sini bisa kita lihat lagi pada saat sebelum 10 tahun tersebut, maka ini fungsi penilai. Apabila ternyata bangunan itu dimanfaatkan oleh pengguna, berubah fungsi, tidak seperti sebagai perencana, maka akan menjadi tanggung jawab dari pengelola atau pengguna barang jasa atau pemiliknya. Siapa yang memanfaatkan? Karena ini izinnya mestinya untuk bangunan rumah tinggal, ternyata dipakai untuk rokok, untuk kepentingan publik. Jadi tanggung jawabnya akan sesuai dengan fungsi tersebut. Untuk misalnya gudang, misalnya untuk misalnya minimarket segala macam seperti itu. Nah, lalu yang jadi masalahnya, artinya ada kemungkinan deh tanggung jawabnya ini akan menyangkut tidak hanya satu pihak. Betul. Makanya tadi bahasanya dan atau. Jadi akan dilihat semua aspek-aspek tersebut. Jadi bisa saja yang memanfaatkan,
bisa saja yang pemiliknya, karena ada ngurus perizinan segala macam. Atau bisa jawab kolektif kan? Semuanya bertanggung jawab. Iya. Artinya ini kan akan panjang nih sebenarnya kalau terjadi kasus keruntuhan bangunan, kemudian dilakukan penelitian audit segala macam. Artinya kan bisa saja para pihak ini kan akan turut semuanya bermasalah. Karena memang persoalannya kan bukan terjadinya ini kan bukan karena diakibatkan oleh keadaan gempa segala macam, tapi keadaan normal sebenarnya kan. Nah jadi yang menarik nih, kalau misalnya diketahui yang bertanggung jawab itu sudah ditentukan si A atau si B, ini kemudian bentuk tanggung jawabnya seperti apa nih, Om Hilman? Nah kita dipisah. Nah, kalau kita kan bicaranya kalau dasarnya adalah undang-undang jasa konstruksi, berarti kan sifatnya adalah administratif kan. Jadi sifatnya administratif dan keperdataan. Nah ini beda kalau kepidanaan. Nah ini kalau pidana ini urusannya adalah ranah kepolisian kan. Kalau penyidik segala betul kan ada korban jiwa. Mungkin yang terjadi itu di ranah mereka berdasarkan undang-undang yang lain, karena keselamatan masyarakat itu adalah hal yang paling utama. Nah kita kalau bicara jadi dua-duanya bisa kena deh. Bisa dua-duanya bisa kena kan. Nah kita kalau bicara 2, 3 kan berarti administratif, mengganti rugi. Yang kedua kan jadi terkait dengan saksi yang tadi kan kalau kita bicara berdasarkan undang-undang jasa konstruksi, maka ada dua administratif. Ada yang sifatnya mereka melakukan memperbaiki itulah ganti rugi. Jadi ada ganti rugi untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi bangunan tersebut seperti sebagaimana fungsinya yang direncanakan. Habis itu yang kedua adalah memberikan santunan atau ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak. Oh jadi di sekelilingnya juga dapat ini juga lah. Yang apabila itu dirugikan kayak sekarang ada bangunan jadi kan terkait dengan ganti rugi santunan tersebut. Jadi santunan ini untuk yang meninggal dunia dapatkan santunan. Habis itu untuk yang korban yang luka-luka itu biaya perawatan itu juga menjadi tanggungan yang bertanggung jawab. Yang inilah yang entah itu pemilik, entah itu yang memanfaatkan bangunan. Ya berdasarkan penilai ahli tadi menetapkan siapa sih yang bertanggung jawab penyebab terjadinya kegagalan bangunan ini. Nah kemudian Om Hilman, ini kan jelas deh pertanggungan jawabannya segala macam. Nah, cuma kan yang kadang-kala kita nih, ini kan banyak sebenarnya kasus kegagalan bangunan dan peruntuhan ini kan terjadi, termasuk banyak sekali kasus-kasus misalnya yang bangunan tidak termanfaatkan, artinya berubah fungsi segala macam. Ini khusus berubah fungsi nih. Nah merubah fungsi itu sebenarnya secara kita melihat secara administratif nih, secara birokrasi peraturan lah katanya. Kalau merubah fungsi itu memang misalnya kami punya bangunan asalnya misalnya rumah, kemudian kita kan hendak menjadikan ini rumah makan atau misalnya guest house atau apa pokok rumah kos segala macam. Itu adalah kira-kira tuh tahapan yang harus dilakukan dong. Jadi apabila berubah fungsi harusnya minta izin lagi. Minta izin lah. Nah sekarang istilahnya kalau dulu izin pendirikan bangunan, sekarang istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung. Jadi itu yang berbeda. Nah filosofinya memang berbeda sekarang terkait dengan perizinan itu dipermudah. Tetapi dalam pelaksananya itu diperketat. Makanya beban bagi kami karena amanah undang-undang jasa konstruksi tadi, malah pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban yang lebih berat terkait dengan hal ini di proses pemanfaatannya. Jadi izin itu bisa cepat. Sekarang untuk mendapatkan izin kita tinggal melalui aplikasi di OSS. Kalau di SIMPG kita langsung meminta bisa langsung diproses dan diberikan persetujuan bangunan gedung. Tidak detail seperti kayak dulu kan. Jadi di situ ditentukan untuk bangunan dengan fungsi ini syaratnya adalah hal seperti ini. Nah setelah persetujuan bangunan gedung itu terbit, nah tugas pengawasan ini yang dilakukan di dalam pelaksananya. Mereka pada saat membangun apakah pelaksananya sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan tadi atau tidak. Kalau dulu bilang izin harus lengkap dulu desainnya, ada gambar, kalau sekarang ada. Karena perlu itu bisa cepat keluar selama sesuai aturannya. Secara beriringan jalannya bisa terbit selama itu sesuai dengan pemanfaatan ruangnya, itu bisa jalan. Bisa langsung diberikan izin.
Nah, tapi dalam pelaksanaan itu yang harus dipantau. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Makanya persetujuan. Ini bisa dibangunan ini dengan fungsi ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya ini. Nah, itu dicantumkan di sana. Jadi proses pengawasan itu artinya ini jadi menarik nih Om Hilman. Artinya sebenarnya ada nggak misalnya tanggung jawab? Ini kan tanggung jawabnya jadi kelihatannya kan kolektif sobo. Inilah ya kan misalnya membangun, kemudian dibangun dan sebagainya. Nah, proses berjalan segala macam. Nah, artinya kan secara beriringan sebenarnya ini makin cepat dibandingkan dulu kan. Ya. Kalau dulu kan sebenarnya harus menunggu dulu sebenarnya kan lengkap semua sehingga kadang-kala dulu akibat harus menunggu lengkap akhirnya nyuri-nyuri lah pokoknya bangun sambil jalan lah nanti ada lampu hijau lah. Kalau sekarang ini kalau misalnya nih ternyata prosesnya ini lambat segala macam lalu orang mengerjakan segala macam tuh itu seperti apa tak? Jadi apabila tidak memenuhi sebagaimana persyaratan, maka bisa dihentikan. Ya dihentikan sementara lah berarti lah. Jadi penghentiannya bisa penghentian sementara atau bisa juga permanen tergantung tingkat ininya lah. Nah kemudian kita kembali ke persoalan keruntuhannya Om Hilman. Ini kan banyaknya sudah bangunan-bangunan kita ini kan yang runtuh termasuk mungkin yang ini kan karena dunia digitalisasi era medsos ini semakin luar biasa kan cepat ya. Nah padahal dulu tuh kan sering juga terjadi tuh. Nah kemudian kan banyak misalnya di rumah-rumah, di perumahan-perumahan yang runtuh. Karena kan perumahan ini kan menjadi sangat perlu sebenarnya menurut kami itu dicermati Om Hilman. Karena kan biasanya nukar rumah ini kan belum tentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah kalau pemilik akhirnya ini kan membangun, wah ini kayaknya kurang bagus dindingnya, lantainya kurang ini atau ini lalu akhirnya ditambah, terasnya garasinya kurang ditambah. Ini kan sangat juga bisa membahayakan sebenarnya kalau misalnya ternyata struktur atau konstruksi bangunan yang disediakan oleh penyedia bangunan atau developer atau apa ini ternyata kadang-kala juga kita amatin nih kami kebetulan rancang mengamatin yang Om Hilman ternyata juga karena terlalu memenuhi syarat sebenarnya. Ini gimana nih kira-kira solusinya nih? Ini kan perlindungan hak konsumen. Tapi sebenarnya ini juga berlaku untuk bangunan rumah untuk tinggal kita sendiri. Jadi tadi terkait dengan banyaknya pembangunan perumahan yang terjadi. Nah ini di lapangan yang kami temui perbankan karena rata-rata mereka dalam cara pembangunannya mengandalkan kepada perbankan. Jadi pengembang itu membangun dibiayai oleh perbankan, jadi pemilik bayar ke perbankan. Nah di perbankan itu ada syarat, jadi benar sudah syaratnya bahwa mereka bisa disetujui kreditnya dan bisa serah terima kepada konsumen. Pengembang itu sudah memiliki SLF, nah sertifikat layak fungsi. Nah kenyataannya saat ini SLF-nya bukan dari pemerintah yang mengeluarkan, itu dari beberapa kasus yang kami amati. Nah ini pengetahuan dari perbankan terkait dengan apa sih dokumen SLF itu ya tidak mereka ketahui. Jadi yang menerbitkan SLF itu bukan, jadi SLF itu mereka layak fungsi yang dibuat oleh pihak lain. Nah mestinya SLF itu dibuat oleh diterbitkan oleh pemerintah, dinilai dulu oleh tim SLF-nya, setelah itu baru dikeluarkan. Jadi setelah ada SLF-nya itu barulah mereka bisa transaksi dan konsumen ya, seperti yang disampaikan tadi kan SLF ini diterbitkan sebelum bangunan itu dimanfaatkan. Jadi kalau bangunan itu mau dimanfaatkan harusnya ada SLF dulu gitu kan. Artinya ini kan menjadi agak lambat, lalu pencairan segala macam menyangkut persoalan pembiayaan nih kan sebenarnya kan. Nah jadi mungkin itulah mungkin akhirnya mereka beranggapan yang penting ada surat LSF dari siapapun, sebenarnya siapapun ini belum memenuhi syarat untuk makanya sesuai dengan aturan LSF. Secara legalitas SLF itu harus diterbitkan oleh pemerintah. Nah mungkin Om Hilman, ini kan sebenarnya banyak nih yang pengen kita bicarakan, cuma nih mengingat waktu nih sebenarnya, jadi kita terpaksa akan menyudahi nih perbincangan ngobrol pinggiran kita Om Hilman. Nah tapi sebelumnya Om Hilman, ada hal yang menarik yang mungkin di dalam hal yang kita selaku masyarakat ya kan melihat. Kadang-kadang kan masyarakat ini kan banyak yang tidak tahu persoalan misalnya persyaratan dalam membangun. Kan kadang-kadang misalnya kami kan waktu di LPG itu pernah melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan di sektornya
swasta di luar pemerintah. Kalau pemerintah kan wajib nih harus bersertifikat, harus ada dokumen dan segala macam. Nah, di sektor swasta itu, Om Hilman, kita melihat, misalnya mereka kadang-kala membangun itu bahkan ruko, kemudian bangunan lebih dari 3 lantai itu cukup membangun menggunakan mandor atau kepala kerja atau bahkan kepala tukang. Nah, kami kan akhirnya kemarin itu mendata dari 10 bangunan yang kita coba data, kita coba ini, ternyata 9 bangunan itu tidak menjalankan apa yang disampaikan undang-undang. Misalnya seperti ini, dikerjakan oleh orang yang memiliki legalitas, kalau untuk tenaga kerjanya memiliki sertifikat, kalau untuk badan usaha memiliki sertifikat badan usaha, seperti itu. Nah, ternyata hampir 90% artinya itu tidak menggunakan apa yang disyaratkan oleh undang-undang. Ini masalahnya ini seperti apa? Apakah misalnya kita nih kurang menyampaikan, ataukah misalnya nih mereka masyarakat nih karena mau menuruti aturan tersebut, atau misalnya karena ada pernah diberi sanksi seperti ini seperti apa nih Om Hilman kira-kira? Ini untuk ke depan nih sekaligus kita nih kan? Nah, paling ada hikmah dari kejadian runtuhnya bangunan Alfamart ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Jadi kenapa aturan regulasi atau hukum itu ada? Itu untuk melindungi kita juga. Ada hak dan kewajiban para pihak yang harus seimbang antara hak dan kewajiban tersebut. Nah, salah satu hak dari masyarakat pengguna bangunan itu mendapatkan bangunan yang memenuhi standar tadi kan, untuk keselamatan bagiannya juga, kan? Untuk keselamatan. Nah, ini jadi perhatian kita. Kenapa itu dilakukan? Dan itu menjadi bagian dari persyaratan dan kait dengan perizinan dan bagian dari regulasi yang diawasi. Apabila ada sanksi yang diberlakukan, itu untuk mengingatkan kita juga, karena ini akan berdampak kepada masyarakat itu juga nantinya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita bicara semuanya harus ada izin itu yang mengatur dan itu sesuai dengan ketentuan. Nah, yang kayak tadi disampaikan, mestinya di setiap bangunan yang akan dibangun itu ada penanggung jawab teknis. Nah, di kami berdasarkan karena kita turunan dari PP nomor 16 tahun 2021, kemudian sebagai tindak lanjut dari peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung, kita juga ada Perda tentang bangunan gedung. Nah, itu mensyaratkan bahwa bangunan apapun yang dibangun itu harus ada penanggung jawab teknis. Cuma penanggung jawab teknisnya sesuai dengan level atau tingkat kelas dari bangunan yang dilaksanakan bangunan masyarakat sendiri. Paling ada mandor atau tukang yang bersertifikat. Nah, kalau levelnya lebih tinggi itu akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau terkait perizinan, Om Hilman seperti apa nih? Kan perizinan itu kan ada tanggung jawab, bukan kalau mandor atau para kerja atau tukang itu kan tanggung jawabnya dalam hal pengalaman biasanya kan mereka. Nah, ini kami bijaknya. Di sini ada di Perda Kabupaten Banjar tentang bangunan gedung tersebut ada penanggung jawab teknis. Nah, mereka untuk bangunan sederhana, yang sederhana sekali, bangunan masyarakat biasa yang 1 lantai, yang resiko apabila terjadi kegagalan bangunan itu tidak terlalu membahayakan, itu penanggung jawabnya bisa tukang yang memiliki sertifikat keterampilan atau mandor yang memiliki sertifikat keterampilan. Tetapi kalau untuk bangunan tidak sederhana yang perlu perhitungan khusus 2 lantai atau luasnya di atas 200 meter persegi, berarti itu ada harus oleh penanggung jawab teknis yang memiliki sertifikat keahlian. Ya, mungkin itu memang. Nah, artinya kan sebenarnya banyak sebenarnya yang kalau ada dilaksanakan, kalau sekarang kan sudah bukan EMB, sekarang PBG. Berarti kalau dilaksanakan itu bisa dihentikan. Oh, seperti itu. Nah, jadi mungkin Om Hilman mengingat waktu juga nih kan. Nah, artinya kami berharap ini kan mengenai SLE, mengenai tadi persoalan siapa yang menjadi penanggung jawab di dalam perizinan. Tadi kan ini kan memang perlu lagi nih nanti suatu saat kita diskusi lebih dalam, mudah-mudahan nanti Om Hilman bisa ada waktu lagi untuk kita berdiskusi ini. Terima kasih banyak Om Hilman atas kehadirannya hari ini. Siapa yang bertanggung jawab dan apa yang menjadi penyebabnya untuk edisi khusus ini sudah bisa kita laksanakan. Tapi secara prinsip perlu kami sampaikan bahwa di dalam aturan perundang-undangan yang memiliki bahwa ada istilah keempat tadi, yang tadi keamanan,
keselamatan, kemudian kesehatan dan keberlanjutan. Nah, hal keberlanjutan inilah yang memang perlu lagi untuk kita dalami. Karena bicara keberlanjutan tidak lepas dari banyaknya misalnya masyarakat yang tadi ya kita sampaikan tadi membangun rumah, mereka membeli rumah di developer dengan tadi pembiayaan perbankan, tapi kemudian mereka ingin menambah tumbuh rumahnya tumbuh ini, artinya kesinambungannya itu kan akan harus terjaga. Nah, lalu dengan dasar kesinambungan ini maka mungkin para pemirsa kami melalui Jejak Rekam TV bersama dengan Om Hilman selaku birokrasi yang berpengalaman di bidang sekaligus jasa konstruksi menghimbau sebaiknya ke depan kalau bapak-bapak atau masyarakat ingin membangun rumah, membangun bangunan apapun itu berkonsultasilah dengan ahlinya dan urus perizinannya. Karena dengan dasar seperti itulah maka kita sudah bisa menerapkan apa yang disampaikan sebagai dasar atau falsafah dari bagian dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 mengenai istilah K4 tadi. Dan keselamatan data juga, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hilaf salahnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terima kasih banyak.